Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ini sebetulnya saya sudah mau istirahat teman-teman, cuman saya lihat tiba-tiba ada sesuatu yang seru ini di Baby Doge. Ya, jadi kita lihat ya beberapa menit ke depan secara live, tampak-tampaknya mulai ada reversal ya. Ya, reversal bagi newbie, reversal itu artinya titik pembalikan arah ya. Tadinya kan ini naik terus, nggak bisa berhenti. Ingat teman-teman, saya sudah sering bilang tidak ada market baik di dunia fisik maupun juga market yang berbasis ya supply demand seperti ini yang terus menerus pembeli datang nggak pernah jualan, itu nggak mungkin ya. Namanya market supaya sehat ada jual, ada beli, ada jual. Seperti itu ya. Ada pembeli dan harus ada penjual. Karena kalau nggak demikian, itu curiga teman-teman. Masa ada market yang belanja aja terus, tapi nggak jelas siapa penjualnya. Ya teman-teman, saya ingatkan, ya mesti tahan napas, ya fasten your seat belt, ingat jantungnya jangan sampai copot ya. Nih sudah mulai turun lagi ya teman-teman. Jadi ini yang seperti ini biasanya ya, kalian perhatikan ya, biasanya kalau diikuti oleh yang lain ada yang namanya irasional ya, irrational selling, irrational buying. Nah, ketika FOMO itulah irrational buying. Ketika ikut-ikutan jualan karena nggak memiliki mindset, pola pikir, goal setting yang jelas, belum belajar fundamentalnya, ya hanya karena mendengar kata orang. Nah, ketika menghadapi dua candlestick seperti ini kan dalam 12 jam ya. Coba saya bikin dalam per 1 jam ya teman-teman, biar lebih seru. Seperti itu ya. Kalau nggak memiliki mindset yang benar, analisa yang benar, kalian bisa ikut-ikutan jualan, bisa ikut-ikutan panik loh teman-teman. Ini masih bersyukur ini candlesticknya masih belum terlalu panjang. Ini yang panjang ini ya, kalau misalnya kita lihat ya baru turun 3%, belum seberapa. Nanti kalau kalian lihat satu candle yang turunnya 10% kayak gini, nah itu bagi yang nggak kuat jantungnya biasanya dia ikut. Makanya kayak kecebong kan ya. Kayak kecebong, kemana induknya pergi, kemana pemimpinnya pergi, anak-anaknya ikut semua. Ya kan, ke hulu, ke hilir, beli semua, jual semua. Jadi persis seperti itu rata-rata. Nah, tetapi yang beruntung adalah yang kalian tetap teguh pada pendirian kalian karena kalian tahu bahwa misalnya sebuah token itu bagus, walaupun misalnya ada orang mulai take profit, begitu kalian nggak usah ikut-ikutan. Kalau yakin lo ya, disinilah diuji ya, analisa kalian sudah benar apa belum, diuji. Kalau di agama dibilang diuji imannya. Di sini diuji pendirian kalian. Apakah tetap teguh apa tidak? Ya, coba kita lihat teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, ini dalam 1 jam terakhir ya, ini ada lihat nih, ada yang jualan 10 BNB ya, terus kemudian ada jualan 13 BNB, ada yang jualan tadi sampai puluhan BNB ya, 56 BNB kalau nggak salah. Nah, 8 BNB. Nah, ini mulai ikut-ikutan nih teman-teman. 3 BNB. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat dulu ya. Terus kita scroll ke bawah, kita pingin lihat ya. Nah, ini dia 68 BNB ya. 68 BNB itu berapa itu kira-kira? Dia lepas 1, 2, 3, 4, 6 triliun.
Ya, 6 triliun baby dogi. Oke, ada yang 64 ya. Kita sudah lihat tuh. Ada yang 64 68 ya, 68 BNB ini. Ini dia. 68 BNB. Coba kita lihat lagi ke bawah ya, teman-teman. Supaya kalian bisa melihat yang merah-merah tuh. Lihat tuh ya. Kemudian ada yang 5 BNB. Nah, seperti itu ya. Ada yang 1 BNB, 2 BNB. Nah, kita lihat ya. Sambil Anda nanti saya arahkan ke chart 3 BNB. Nah, ini orang juga jualan mulai gede-gede loh. Kemarin orang belanja gede-gede. Sekarang orang jualan gede-gede. Seperti itu ya. Tuh. Nah, tuh 21 BNB nih mulai nih. Wheels mulai pada berkeluaran. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi ke bawah lagi. Wah, itu penjualan 7 BNB begitu ya. Ya, mereka-mereka inilah yang ini 75 BNB yang saya bilang tadi, teman-teman. 15 BNB, ya kan? Ini kan 75 BNB, 15 BNB udah keluar semua nih. Tuh, 32 BNB. Ya kan? Terus kemudian 32. Terus lagi scroll lagi ke bawah 1. Nah, ini biasanya seperti itu 32 BNB. Biasanya ada pemicunya, teman-teman. Tapi kita lihat nanti, teman-teman. Seberapa kuat, seberapa hebat mental para arminya. Kalau mental para arminya kuat, tetap strong, mereka orientasi jangka panjang, yang mereka lihat bukanlah cuan jangka pendek, ini balik lagi, nggak lama. Ya, kalau kalian lihat kan seperti itu. Turun, tangkis. Nah, jadi bagi kalian yang belum dapat barang, justru ini kesempatan sebetulnya, asal sudah do your own research dan kalian yakin bahwa ini bagus. Ingat ya, beberapa hari yang lalu ini kan sekarang market cap-nya 1,3 miliar US dollar. Kalian ingat nggak bahwa mungkin 2, 3, 4 hari yang lalu ini masih di bawah 1 miliar US dollar loh. Jadi saya justru menilai ini sehat. Nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Malah saya berpikir kalau bisa whales-nya keluar gitu. Coba bisa nggak ya keluar 1000 BNB begitu ya. 1000 BNB. Kalau 1 BNB itu 7 juta, 1000 itu berarti 7 miliar gitu. Coba tolong dong gitu. Kalau bisa keluar dong 1000 BNB begitu. Kenapa? Kasihan tuh teman-teman di grup saya banyak yang belum dapat barangnya gitu ya. Begitu. Suruh keluar aja nggak apa-apa kok. Gitu. Nah, bagi kalian yang belinya di sini, nah ini masalahnya, ini jadi masalah. Makanya saya bilang margin of safety. Bagi kalian yang ngejar di sini, nah ketika kayak gini nih jadi masalah bagi kalian, bukan? Tapi bagi kalian yang belinya misalnya di sini, kayak saya kan belinya di sini teman-teman, di sini, di sekitar sini. Ya nggak masalah bagi saya begitu. Apalagi saya kan dapat refleksi, bukan? Ya, biarin aja gitu. Nah, karena saya tahu ini memang bagus, komunitasnya adalah kuat, saya malah berharap semoga dia dump sampai sini nih, sampai titik beli saya. Saya mau belilah mungkin 5 kali lipat dari yang kemarin. Begitu kalau saya, teman-teman. Ya, coba saya bikin dulu per day gitu chartnya. Nah, ya memang kalau kita lihat ini ngeri banget nih sih. Wah, dia udah lampaui jauh sekali sih ATH-nya. Nah, ini sekarang garis merah ini teman-teman sudah di bawah all time high yang lalu loh ya, bukan yang baru. Kita lihat tuh teman-teman, ini per day loh ya, tuh lihat tuh garis merahnya itu udah di bawah, bukan? Itu hal yang wajar gitu. Setelah all time high turun, ya ada high turun, ada high turun. Coba ya berkaca dari yang lalu, ini dari titik all time high bisa ngedam sampai 90%. Nih, 91%. Dari sini, dari titik high ini ngedam bisa 72%. Nah, kalau diambil rata-ratanya ya 180 bagi 2, 160 bagi 2, 80%. Pertanyaannya, akankah dia berani ngedam sampai 50%? Kalau 50% itu kan berarti di sini ya. Nah di sini dia gitu. Kalau jujur, kalau dia berani sampai di 50% aja, karena saya nggak yakin dia berani ngedam sampai di titik ini, teman-teman. Saya nggak yakin karena banyak yang lagi ngintip barang ini sebetulnya di mana-mana. Ya, jadi saya nggak yakin dia bisa sampai sini. Tapi kalau 50%, ya mungkin, tapi lo ya, tapi nggak tahu begitu ya. Nah, teman-teman, untuk menutup,
Kita coba lihat ya teman-teman. Ini sekarang waktu saya bikin analisa yang terakhir berdasarkan whale watcher. Lihat ya, 25, 21, 214, 187 ya. Coba kita lihat sekarang 25. Nah, ini ada yang 22 nih. Whales yang lebih besar dari 240 triliun token. 25, 22 ya. Sementara ini kan 25, 21, 214, 187. 216. Nah, jadi ini kategori whales dan sharks itu bertambah. Ini nambah 1, ini nambah 2. Dolphin 181, ini 187. Nah, ini yang berkurang 6. Jadi kemungkinan ini itu yang berkurang, teman-teman. Lebih besar sama dengan 24 triliun tokennya. Nggak apa-apa, begitu ya. Jadi, kalau saya bilang, kalau ini yang keluar, ya, memang sih karena dia jumlahnya lebih sedikit ya, jadi mereka berdua ini yang lebih besar. Tapi karena ini yang jauh lebih besar dari dolphin kan sharks ini, masih jauh lebih banyak ini kan. Kalau ini yang keluar, saya belum khawatir teman-teman. Tapi kalau ini yang keluar teman-teman, yang humpbacks ini sama whales ini yang 420 triliun, 240 triliun. Nah, ini berkurang 1 aja atau 2 gitu. Waduh. Itu langsung ini merah membara panjang ini. Ini belum. Kalau saya lihat, ya biasalah orang-orang yang mentalnya 100-200% atau paling tinggi 300-400%. Begitu ya. Kalau kita cobalah bermental Rp1 dulu lah. Begitu ya. Berarti berapa itu kira-kira? Ya, kalau Anda perhatikan misalnya, coba ya kita cek di sini ya teman-teman. Baby Dogecoin. Nah, begini. Ya, 0,000083. Wah, masih biasa. Masih juga naik 2,37% hari ini kok. Begitu ya. Jadi, pesan sponsornya apa, Bang? Santai-santai aja lah. Begitu ya. Ini saya bikin dulu per 5 menit nih, biar kelihatan. Tuh. Ya, jadi ya biasa-biasa aja lah gitu loh. Ini kan dari sini ke sini. Nah, ya. Nah, inilah begitu ya. Ya, masih turun 5,7%. Begitu masih biasa lah. Nah, atau misalnya mau dilihat dari sini nih ya, dari 17 Januari misalnya. Sekarang tanggal berapa? 17 ya. Nah, ini dari jam berapa nih? 17 Januari atau dari kemarin ya, dalam 24 jam. Oke, dalam 24 jam dia sudah turun ya 10% lah teman-teman. Tuh, dalam 24 jam dia turun 10%. Nah, itu baru turun lagi ya 11% lah, kira-kira begitu. Jadi analisa Abang bagaimana? Bisa jadi dia akan turun lagi. Itu aja kalau dari saya. Bisa jadi dia akan turun lagi. Siapkan mental kalian. Kalau kalian memang holder jangka panjang ya, holder is winner, ya nggak usah terpengaruh, biarin aja. Justru tunggu aja di titik entry kalian. Kalau bisa ambil aja gitu loh. Ambil aja 2 kali lipat. Kalau saya udah siapin nih. Semoga dia bisa di 50% lah ya dari titik all time high-nya tadi. Saya pengen akumulasi lebih banyak. Gitu aja ya, review singkat dari saya teman-teman. Jadi secara fundamentalnya saya lihat aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Ini koreksi yang sehat, koreksi yang wajar. Jadi justru kalau dia turun nanti dalam, kita akumulasi aja rame-rame. Tapi tetap ingat ya, do your own research. Anda melihat bahwa market cap-nya memang berkurang. Saya malah berpikir semoga dia turun lagi sebentar gitu di bawah 1 miliar US dollar supaya saya bisa ambil lagi lah. Gitu dia. Tenang-tenang aja, jantungnya dipelihara, sehat gitu, nggak usah panik ya. Orang holder Indonesia ini kerjanya panik mulu, panik buying, panik selling. Loh, kalian mau investasi kok panik-panikan sih? Saya udah bilang loh tadi di Twitter saya loh teman-teman ya. Nih Twitter saya, investasi itu harusnya menyenangkan ya. Nih saya udah bilang tadi, investasi itu harusnya enjoy, bukan menegangkan. Begitu loh ya. Bukan menegangkan, jangan menegangkan dong. Nih, begitu. Oke teman-teman, gitu aja ya. Ketawa-ketawa aja, santai aja. Begitu loh ya. Kapan kalian bisa menikmati hidup? Panik buying, panik selling, hari-hari panik. Kapan enjoy-nya sih?
Oke, sampai ketemu pada review konten berikutnya. Ingat, orang sabar, cuannya besar. Holder is winner, teman-teman. Ya, see you at the top.